Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam sehat, rahayu, salam kebajikan. Bapak Ibu yang saya hormati dan Pak Purwanto, mohon maaf ini saya menyampaikan izin dari Pak Wayan dan Mas Wita karena beliau ada kegiatan di Bali ya. Mungkin nanti beliau menggabung menyusul dengan kita. Oke Bapak Ibu, kita langsung saja. Seperti yang Pak Purwanto utarakan tadi, bahwa nanti kita akan coba selesaikan sebelum jam 12 atau maksimal jam 12 karena Bapak Ibu nanti kan masih akan mengikuti kegiatan asinkronus yaitu eksplorasi dan penyusunan, dan sehingga nanti besok kita akan ada sampling beberapa sekolah yang akan melakukan presentasi. Mohon kesiapannya supaya bisa kita belajar satu dengan yang lainnya. Ya, siapa tahu nanti ada kegiatan yang bisa disinkronkan ya Bapak Ibu, atau di link and match. Artinya ada beberapa sekolah yang nanti mungkin kegiatannya bisa bergabung atau berintegrasi gitu. Oke, saya izin tampilkan layar ini. Layar saya sudah kelihatan Bapak Ibu? Belum ya? Sekarang sudah. Oh, sekarang sudah ya. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Saya tampilkan full dulu. Oke Bapak Ibu yang saya hormati, sekarang kita langsung aja untuk sebenarnya perencanaan berbasis data itu langkah-langkahnya seperti apa. Nah, seperti yang kita ketahui dan saya sampaikan kemarin bahwa PPD itu satu-satunya sumber yang akan dijadikan dasar nanti adalah menggunakan rapor pendidikan. Yang ini adalah langkah penting dalam merencanakan kegiatan, baik itu pembenahan mutu pembelajaran, tentu saja yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing satuan pendidikan dari Bapak Ibu ya. Nah, seperti yang saya utarakan kemarin, terdapat 3 cara untuk melakukan perencanaan berbasis data, yaitu yang pertama dengan melakukan eksplorasi dashboard platform lapor pendidikan yang kemarin sudah ditanyakan dan sudah kita berikan sampel ya, bahwa eksplorasi itu ya seperti itu dashboardnya di platform lapor pendidikan, bahwa memang harus setiap indikator itu bisa dieksplor, dibuka satu persatu sampai nanti menemukan mana yang akan Bapak Ibu prioritaskan. Terus langkah yang kedua adalah dengan menggunakan unduhan rekomendasi PBD. Yang ketiga dengan menganalisis unduhan laporan rapor pendidikan. Nah, kita sampai pada cara yang pertama. Yang kemarin sudah kita praktekkan, namun tidak ada salahnya saya ulangi sedikit-sedikit ya Bapak Ibu. Nah, tahap yang pertama itu ada identifikasi untuk memilih dan menetapkan masalah. Nah, dengan Bapak Ibu membuka dashboard rapor pendidikan, nanti akan terlihat 6 indikator prioritas untuk Dasmen dan 8 indikator prioritas untuk SMK. Jadi indikator prioritas itu urutannya ada yang berwarna merah, kuning, hijau.
Kalau tahun kemarin mungkin ada yang orange ya, tapi sekarang dibatasi 3 warna ini, merah, kuning, dan hijau. Jadi ada 2 label pencapaian yang memiliki label warna yang sama ketika Bapak Ibu menampilkan dashboard. Dan Bapak Ibu satuan pendidikan bisa memilih indikator mana yang lebih membutuhkan intervensi dengan melihat detail atau peringkat yang lebih rendah. Seperti jadi nanti ketika diklik kan kemarin ada detail yang bisa dilihat ya. Jadi jika peringkat itu lebih rendah atau memiliki nilai yang sama, maka indikator mana yang lebih membutuhkan intervensi atau perbaikan dengan melihat kenaikan atau penurunan capaian prioritas. Ya, tentu saja penaikan dan penurunan itu ada penurunan yang paling tinggi atau kenaikan yang paling rendah. Nah, kalau yang turun paling tinggi berarti itu lebih membutuhkan intervensi. Tapi jika delta atau angka penurunan sama, maka Bapak Ibu bisa membandingkan skor capaian. Dengan cara apa arti sih capaian saya? Tinggal klik saja. Jadi nanti pilih indikator yang memiliki skor lebih rendah. Kalau sama dengan tahun kemarin ya Bapak Ibu. Indikatornya yang tentu saja ada kemampuan literasi, numerasi, karakter, iklim keamanan sekolah, iklim kebinekaan, kualitas pembelajaran. Nah, di setiap ini bisa diklik akar masalahnya seperti apa. Saya lanjutkan. Nah, ketika Bapak Ibu nanti memilih akar masalahnya, maka nanti Bapak Ibu dengan klik pelajari akar masalah yang di kotak hitam itu, nanti akan melihat 4 kartu akar masalah dari indikator level 1 dan level 2 yang menyertainya. Sehingga Bapak Ibu nanti akan bisa memilih indikator level 2 dari indikator 1 yang sudah Bapak Ibu pilih menjadi masalah, karena level 2 tersebut juga merupakan akar masalah ya Bapak Ibu. Nah, sehingga nanti setelah Bapak Ibu memilih itu bisa diurutkan berdasarkan indikator yang paling membutuhkan intervensi atau mungkin ya paling diprioritaskan ya. Nah, setelah itu tahap selanjutnya adalah tentu saja merumuskan inspirasi benahi ya. Membenahinya seperti apa? Dari akar masalah yang sudah dipilih, baik dari level 1 maupun level 2, Bapak Ibu dapat merumuskan, ya kan? Itu di halaman yang sama bisa. Jadi bisa memilih sebagian atau seluruh inspirasi kegiatan benahi. Nah, untuk bisa melihat, memilih inspirasi kegiatannya seperti apa, itu Bapak Ibu dapat mempelajarinya dengan mengklik lihat di platform Merdeka Mengajar yang di kotak hitam ya. Inspirasi-inspirasi itu adalah wujud kegiatan yang bisa Bapak Ibu adaptasi, adopsi, mau dikembangkan, mau diambil sama juga nggak apa-apa. Itu sehingga nanti akan bisa dituangkan, dirumuskan sesuai dengan daftar kegiatan di Arkas, disesuaikan ya. Nah, setelah itu Bapak Ibu tentu saja langkah yang pertama itu memasukkan ke dalam dokumen. Jadi dari tahap 1, 2, dan 3 dalam dokumen RKT ya dengan format sebagai berikut. Bapak Ibu sudah ahli, sudah paham ya. Mulai dari identifikasinya tadi itu disebutkan prioritas-prioritas yang ingin difokuskan, ya kan?
terus direfleksi, indikator akar masalah level 1 dan level 2 yang ingin Bapak Ibu perbaiki, tentu saja yang nilainya kurang, terus kegiatan benahinya seperti apa, ya kan, terus kegiatan arkasnya dengan memfikskan atau mematchkan kode kegiatan arkas berdasarkan BOS atau BOP yang dipilih oleh satuan pendidikan untuk melakukan penganggaran yang tentu saja berorientasi pada perbaikan satuan pendidikan Bapak Ibu. Sehingga kalau Bapak Ibu lebih membutuhkan penjelasan, maka disebutkan di kolom selanjutnya bahwa penjabaran kegiatan-kegiatan dari satuan pendidikan yang akan dilaksanakan berdasarkan kegiatan arkas yang dipilih. Tentu saja ada note-nya, keterangannya, kegiatan yang membutuhkan biaya itu seperti apa, yang tidak seperti apa, itu diberi tanda ya Bapak Ibu ya. Nah, ini salah satu penyusunan contoh penyusunan dokumen RKT menggunakan cara 1 ya. Ya, ini hanya refreshment, kita mengulang bersama, siapa tahu nanti ada sesuatu yang bisa kita pelajari bersama. Misalnya identifikasinya itu numerasi ya Bapak Ibu. Nanti di refleksinya ternyata ada kompetensi pada domain geometri yang kurang atau nilainya tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Sehingga kegiatan benahinya adalah peningkatan kompetensi GTK dan kebijakan yang menunjang kemampuan numerasi pada domain geometri. Nah, kalau di kode kegiatan arkasnya Bapak Ibu sudah paham bahwa itu nanti masuknya ke pengembangan diri terkait numerasi melalui PMM. Nah, ini ya Bapak Ibu. Kemarin juga saya singgung PMM. Pon Merdeka Mengajar. Nah, jadi memang selalu diarahkan ke sana ya Bapak Ibu. Platform Merdeka Mengajar. Nah, terus deskripsinya itu bisa 1, bisa 2. Misalnya guru mengikuti pelatihan mandiri terkait numerasi di platform Merdeka Mengajar. Pelatihan mandiri itu adalah pelatihan yang Bapak Ibu ikuti dalam misalnya ketika Bapak Ibu mendaftar ikut pelatihan di platform Merdeka Mengajar, ya kan? Itu artinya itu bersifat individu ya Bapak Ibu ya. Terus guru melakukan kegiatan sharing pengetahuan di komunitas belajar 1 kali dalam 1 bulan. Jadi memang terutama untuk sekolah-sekolah pusat keunggulan ya, itu komunitas belajar itu memang harus diaktifkan ya Bapak Ibu. Sharingnya itu kan nanti bisa berkaitan dengan apapun ketika kita sudah ngomong komunitas belajar. Tidak hanya perencanaan berbasis data, apapun yang sifatnya bermanfaat bagi komunitas belajar itu sendiri. Kalau kegiatan yang melakukan sharing ini misalnya bisa di-cover melalui arkas, ya monggo silakan. Kalau mandiri kan Bapak Ibu melaksanakannya secara individu, sehingga nanti Bapak Ibu hanya menyisihkan waktu lah sebenarnya itu. Karena memang pelatihan-pelatihan itu kan sebenarnya memang dimanfaatkan oleh Bapak Ibu guru untuk meningkatkan kompetensi GTK. Nah, terus setelah itu tahap kelima memasukkan ke dalam lembar kerja arkas. Jadi kegiatan yang dimasukkan itu merupakan kegiatan yang membutuhkan anggaran untuk pelaksanaannya. Mulai dari 1, 2, 3 itu yang kolom benahi ya Bapak Ibu. Itu nanti Bapak Ibu tinggal memindahkan kolom inspirasi kegiatan benahi yang terpilih dari RKT ke dalam kolom benahi di lembar kerja atas.
Yang nomor 2 kegiatannya itu adalah Bapak Ibu memilih dari RKT ke dalam kolom kegiatan di lembar kerja atas. Terus yang ketiga adalah penjelasan, yang itu tadi ya, rincian kegiatan yang ingin dilakukan sesuai dengan yang terdapat pada kolom kegiatan. Hanya diperinci aja. Kalau uraian kegiatannya itu monggo jumlahnya ya kan, ya ini nanti nominal ya, satuannya berapa, harga satuannya, sehingga totalnya nanti disesuaikan dengan anggaran yang Bapak Ibu ada yang tidak di sekolah ya Bapak Ibu. Nah ini terus sampai dengan total yang nanti adalah ya ini sudah biasa ya. Jadi sehingga Bapak nanti kegiatan itu dimasukkan ke dalam lembar atas yang sehingga nanti akan ada total sehingga bisa direview jumlah total anggaran. Ini melebihi atau mungkin kurang atau pas ya. Nah, setelah tahap 5 selesai, jadi Bapak Ibu mempunyai dokumen ARKAS untuk satuan pendidikan Bapak Ibu masing-masing. Nah, jadi total anggaran itu kalau sudah sesuai direview dan disetujui, maka Bapak Ibu bisa memasukkan lembar kerja ARKAS itu ke dalam aplikasi ARKAS. Nah, Bapak Ibu yang lebih tahu, kalau kami di sini hanya menyampaikan teorinya saja, yang menjalani adalah Bapak Ibu. Nah, ini salah satu contoh pengisian lembar kerja ARKAS ya. Misalnya kegiatan benainya adalah peningkatan kompetensi guru dalam numerasi melalui optimalisasi platform Merdeka Mengajar. Nah, jenis kegiatannya adalah peningkatan kompetensi guru, baik itu mata kelas dan mata pelajaran. Penjelasannya diskusi mingguan. Nah, karena ini mingguan, otomatis kan butuh continue ya Bapak Ibu. Makanya tadi peran komunitas belajar itu sangat penting terkait modul numerasi di platform Merdeka Mengajar. Jadi Bapak Ibu juga harus melihat modul di platform Merdeka Mengajar. Nah, rincian barang dan jasanya yang untuk dibelanjakan ada kertas, ada snack, untuk berapa, kalau mau 100, mau 200, 300 orang. Nah, tinggal dikalikan satuan dan harga satuannya sehingga ketemu totalnya. Jadi meskipun kegiatan ini sifatnya sharing, jadi nanti kan karena ini mingguan, itu bisa digilir ya Bapak Ibu, antara Bapak Ibu yang satu dengan yang lainnya, supaya nanti ada brainstorming, pertukaran informasi apa yang ada di pikiran salah satu Bapak Ibu guru itu nanti bisa tersampaikan, siapa tahu bisa tertangkap menjadi ide-ide yang nanti bisa memajukan kualitas pembelajaran di satuan pendidikan Bapak Ibu. Nah, itu tadi tahap yang cara yang pertama, yaitu dengan eksplorasi dashboard platform rapor pendidikan ya, seperti yang saya contohkan kemarin. Nah, itu harus dibuka satu persatu. Nah, kita masuk ke cara yang kedua, yaitu menggunakan unduhan rekomendasi prioritas. Bagaimana caranya? Ya, tentu saja Bapak Ibu untuk mengunduh lembar rekomendasi PPD maka harus mengklik unduh pada platform rapor pendidikan, sehingga Bapak Ibu akan mendapatkan berkas yang seperti tahun lalu, Excel lembar laporan pendidikan dan rekomendasi PPD. Kalau langkah-langkahnya sudah jelas akhir ya Bapak Ibu ya. Nah, namun yang ingin saya tekankan di ini identifikasi untuk memilih dan menetapkan masalah.
Saya akan besarkan sedikit ya, karena kecil banget. Nah, ini prioritas identifikasi untuk memilih akar masalah pada laporan prioritas rekomendasi PBD. Misalnya ini di SMK ini itu masalahnya ada di kemampuan numerasi, capaiannya itu kurang atau 26,32% siswa sudah mencapai kompetensi minimum, tapi skornya kurang, cuma 26,32. Nah, ini dianggap menjadi akar masalah. Untuk melihatnya ada di sheet nomor 3 di prioritas rekomendasi ya Bapak Ibu ya. Nah, akar masalahnya adalah kompetensi pada domain geometri. Seperti tadi ya, ini hampir sama ya. Terus ada refleksi atas praktik mengajar. Nah, maksudnya apa refleksi atas praktik mengajar itu? Nah, artinya bahwa ketika Bapak Ibu setiap kali melakukan pembelajaran atau praktek mengajar, itu nanti sebaiknya hari demi hari itu ada refleksi. Misalnya hari ini saya mengajar ini, saya harus merefleksikan kekurangan-kekurangan ketika saya menyampaikan materi ini apa. Itu nanti akan diperbaiki pada praktek mengajar selanjutnya. Nah, ini berkaitan dengan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, bahwa memang selama ini kan ya saya nggak tahu kalau di satuan pendidikan Bapak Ibu ya, cuma memang Bapak Ibu guru kalau sudah habis mengajar ya sudah, misalnya seperti itu. Tidak ada semacam refleksi ya Bapak Ibu. Nah, tentu saja kalau untuk mendukung kegiatan refleksi ini, ya tentu saja harus ada peningkatan kompetensi dan kebijakan yang menunjang atas refleksi praktik mengajar yang dilakukan Bapak Ibu guru. Nah, ini terus berprogramnya tadi, inspirasi kegiatannya seperti apa? Misalnya satuan pendidikan meningkatkan kompetensi GTK dengan menjelaskan konten numerasi domain geometri sampai memfasilitasi. Jadi satuan pendidikan harus tetap memfasilitasi adanya kebijakan dan penganggaran terkait upaya penguatan numerasi di sekolah. Ya, nanti wujud kegiatannya bisa dilihat di contoh ini ya. Di sini dipaparkan tautan referensi Bendasi, dan ini bisa diklik kalau Bapak Ibu nanti sudah mengunggah laporan pendidikannya ya, ini nanti bisa dijadikan referensi. Contoh kegiatannya di Arkas itu misalnya pengembangan diri terkait numerasi melalui PMN, pengembangan diri terkait pelibatan orang tua dalam penguatan pembelajaran numerasi. Nah, ini wujud kegiatannya seperti apa? Nah, Bapak Ibu harus nanti merumuskan. Kemarin kan salah satu yang menjadi poin bahasan bahwa pelibatan orang tua wali itu memang dirasa kurang optimal. Terus ada pengembangan diri terkait peningkatan kapasitas satuan pendidikan secara mandiri. Ya. Kalau ini yang di-cover oleh kegiatan post reguler ya. Kalau kegiatan BOP bisa workshop peningkatan kompetensi bidang studi sesuai dengan tugas tutor untuk tiap tutor mapel. Ada workshop CTL bagi semua tutor mapel, ada penguatan pengembangan pembelajaran literasi dan numerasi. Ini contohnya langkah yang nomor 1, identifikasi ya, melihat, memilih dan menetapkan masalah pada prioritas rekomendasi laporan pendidikan. Oke. Terus
ini tadi sudah saya bahas, memilih akar masalahnya, terus inspirasi kegiatannya seperti apa, dan yang penting ini ya Bapak Ibu, tautan referensi benahi. Di sini nanti Bapak Ibu akan bisa melihat dan akan terinspirasi bagaimana sebenarnya cara untuk membenahi kalau satuan pendidikan menemukan masalah pada kemampuan numerasi. Nah, terus cara yang kedua tadi telah dirumuskan, tautan referensinya ada, terus Anda Bapak Ibu bisa memilih dokumen RKT untuk satuan pendidikannya masing-masing. Sehingga nanti setelah dimasukkan ke dalam lembar kerja ARKAS, penyusunan RKT dulu, terus dimasukkan ke ARKAS, sehingga nanti kelihatan kegiatan yang membutuhkan anggaran untuk pelaksanaannya itu yang mana. Kalau itu sudah ketemu, tinggal memindahkan ya pada kolom nomor 2 ini kegiatan ARKAS yang terpilih dari RKT ke dalam kegiatan di lembar kerja ARKAS. Dijelaskan penjelasannya, diisi rincian kegiatannya seperti apa. Terus tahap keempat, memasukkan ke dalam lembar kerja ARKAS. Sudah ya, 4, 5, 6, 7, 8 tadi sudah saya sampaikan di depan, saya akan lewati saja. Ini juga sudah Bapak Ibu, mulai dari nomor 1 benahi sampai totalnya. Nah, itu cara yang kedua. Cara yang ketiga, ya. Tadi di kolom chat itu ada yang tanya terkait dengan cara pertama. Bentar saya cek. Cara pertanyaannya apa Pak Bot? Iya. Tadi terlewat menentukan level 1 dan 2 itu dilihat dari warnanya, perlu intervensi dan lain-lain. Kita lihat dulu ya. Yeah. Maaf. Pertanyaannya ini dari Pak Dwika ini ya, SMK Negeri 1 Bebandem ya. Iya Pak, menentukan level 1 dan 2 itu dilihat dari warnanya. Perlu intervensi dan lain itu apa? Oh ya. Oke. Mungkin dari cara yang pertama ini ya Pak ya. Cara pertama itu. Saya akan lihat. Ini ya mungkin ya, Pak. Iya. Oh, berarti dari warna dari di hasil laporan raport pendidikan itu Pak ya? Iya, betul. Ya, berarti kalau yang perlu intervensi itu berarti level 1 dia Pak? Iya, karena warnanya nanti dilihat dulu Pak. Level merah. Warna merahnya seperti apa? Apakah turun dari tahun yang lalu? Nah, turunnya itu banyak atau tidak? Kalau dibandingkan dengan yang lain, banyak yang mana? Nah, itu karena itu yang jadi lebih detail Pak. Kalau kemarin itu kan hanya warna indikatornya. Kalau warnanya merah berarti itu jadi skala prioritas. Ya, kalau sekarang kalau ada yang warna merah semua, ternyata kok turunnya yang paling banyak. Misalnya 70% dari tahun yang lalu. Nah, itu menjadi indikator level yang harus dibenahi lebih jauh. Begitu Pak. Oh iya, siap Pak. Terima kasih Pak. Sampun Dik. Iya, sampun Pak, sampun. Ya, saya lanjutkan ya. Karena memang yang sekarang lebih rigid Bapak Ibu. Tidak hanya dari warna, terus nanti level. Kalau levelnya sama, itu berarti yang didahulukan yang level turunnya lebih banyak. Nah, kalau ternyata sama semua, nanti indikatornya bergeser lagi. Jadi perbandingan ranking dengan
satuan pendidikan yang lain. Nah, itu kalau misalnya tahun yang lalu lebih tinggi dengan satuan pendidikan yang lain, ternyata tahun ini kok lebih rendah. Nah, itu jadi skala prioritas level gitu. Oke, kalau itu saya lanjut ke cara yang ketiga ya Bapak Ibu. Nah, menggunakan unduhan laporan rapor pendidikan. Nanti saya sampaikannya cepat-cepat aja, nanti kita diskusi aja. Nah, kalaupun nanti selesai sebelum waktunya ya tidak apa-apa ya Bapak Ibu ya. Oke, cara yang ketiga, analisis. Ini manual ya, lembar kerja laporan pendidikan. Artinya setelah Bapak Ibu mengunduh laporan pendidikan, kan ada berkasnya, bisa di print out, ujungnya Excel, per sheet bisa di print, bisa dianalisis secara manual. Kalau yang pertama tadi itu analisis melalui platform rapor pendidikan dengan kegiatan eksplorasi. Nah, kalau yang cara yang ketiga ini benar-benar manual, jadi nggak usah melihat eksplorasinya, tapi ternyata kan eksplorasi itu terbaca di sistem. Kemarin terbukti ada beberapa sekolah yang belum melaksanakan kegiatan eksplorasi. Nah, kegiatannya seperti apa ya? Seperti yang saya utarakan di cara satu tadi. Mengunduh, gampang, Bapak Ibu sudah pasti, sudah punya. Terus yang pertama identifikasi, memilih dan menetapkan masalah. Tadi sudah saya ulangi, ya kan, bahwa perubahan skor itu sangat penting. Penurunan paling tinggi, kenaikan paling rendah, jadi patokan. Ya, Bapak Ibu. Ini saya lewati. Nah, terus memilih. Jadi dari setiap akar masalah yang dipilih itu dapat memilih sebagian atau seluruh indikator yang tentu saja didapatkan dari indikator level 1 yang bisa dilihat di daftar pasangan indikator ada masalah, nanti ada di lampiran 8 di bawah ini. Sehingga nanti mana indikator level 2 yang membutuhkan intervensi, dilihat dari skornya. Jumlah akar masalah, baik indikator level 1 maupun level yang dipilih, disesuaikan dengan kemampuan sumber daya dan keuangan satuan pendidikan masing-masing. Artinya, kalaupun nanti misalnya banyak kegiatan yang harus di-cover, ternyata kok sumber daya dan keuangan satuan pendidikan tidak mampu mencukupi atau tidak memadai, ya Bapak Ibu harus memilih satu kegiatan yang bisa diakomodasi, namun juga merupakan akar masalah yang memang menjadi skala prioritas. Nah, terus kegiatannya yang selanjutnya adalah merumuskan benahi. Nah, untuk setiap akar masalah, baik level 1 maupun 2, itu harus ada perumusan kegiatan yang setiap akar masalah tersebut dapat dirumuskan satu atau lebih kegiatan benahi. Jadi satu akar masalah itu tidak hanya bisa ditanggulangi dengan satu kegiatan, bisa 2 kegiatan atau bisa 3 kegiatan. Itu tergantung nanti dari penetapan pemilihan kegiatan yang sudah dirumuskan oleh tim di setiap masing-masing satuan pendidikan. Dari kegiatan benahi itu nanti Bapak Ibu bisa memilih kegiatan ARKAS yang nantinya akan tercover dan dimasukkan dalam platform ARKAS. Nah, untuk kegiatan benahi dan kegiatan ARKAS, Bapak Ibu dapat merujuk pada daftar benahi dan kegiatan ARKAS. Ini pada link berikut. Nah, ini sudah nggak usah saya
tampilkan sebenarnya, tapi Bapak Ibu sudah lihat linknya ini, dan ini bisa diklik Bapak Ibu di ini, tinggal tunggu aja nanti ini misalnya ini harus minta diupdate. Nanti aja ya, nanti bisa dilihat Bapak, karena ini minta diupdate ya, nanti tidak kelamaan. Tadi sampai cara ketiga. Oke. Nah, terus setelah itu memasukkan ke dalam dokumen RKT. Nggak usah saya ulangi, sama ya Bapak Ibu. Terus dokumen RKT menggunakan cara ketiga, sama juga. Saya akan cepat aja. Nanti saya akan highlight aja yang mungkin agak ada perbedaan ya. Masukkan ke dalam lembar kerja RKS yang sama. Nah, setelah tahap ini selesai, nanti Bapak Ibu mempunyai dokumen RKS untuk satuan pendidikan jelas. Nah, setelah itu Bapak Ibu bisa menentukan, memilih mau pakai cara yang mana, cara yang 1, 2, atau 3. Tapi kalau memang ada semacam track record, eksplorasinya itu terbaca dari setiap satuan pendidikan di pusat, maka Bapak Ibu sebaiknya memang melakukan eksplorasi di dashboard lapor pendidikan masing-masing, sehingga nanti di pusat itu akan kebaca, oh, ternyata selain manual Bapak Ibu juga melaksanakan sesuai dengan cara eksplorasi cara yang pertama. Ya, itu terima kasih Bapak Ibu. Ini tentang cara teknis ya Bapak Ibu ya. Ini nanti saya tampilkan. Ini lampirannya, nanti silakan Bapak Ibu baca-baca, ya kan, lihat-lihat. Nanti misalnya ada 6 indikator prioritas satuan pendidikan, itu seperti apa, saya akan lewat-lewati ya. Itu bab 3 ya Bapak Ibu. Mungkin sampai di sini ada pertanyaan. Atau ada Bapak Ibu yang mungkin sudah melaksanakan ini dengan mendownload rapor pendidikan terus menganalisis, ya kan. Kalau enggak nanti kita lanjutkan ya di bab 4. Bapak Ibu. Halo? Siap Bapak, siap. Oke. Ya, Pak. Siap, Pak. Ya. Nanti kalau ada pertanyaan langsung dipotong aja ya, saya nggak apa-apa ya. Saya lebih suka kalau ada pertanyaan. Jadi kita bisa diskusi supaya bisa dua arah nanti. Atau mungkin ada yang mau sharing rapor pendidikan sekolah kami kok seperti ini. Nah, misalnya langkah seperti apa, nanti bisa langsung dipraktekkan, nanti bisa mungkin jadi acuan dari sekolah yang lain ya Pak. Atau mungkin kegiatan-kegiatan seperti apa yang bisa diintegrasikan antara sekolah satu dengan yang lainnya. Oke, ini kita lanjut ke bab 4 ya Bapak Ibu ya. Ini juga